Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Pemandangan. Pada kesempatan kali ini kami hadir di Pantai Sedahan, salah satu wisata alam tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul bagian timur. Sebuah pantai yang tak hanya menawarkan keindahan tapi juga ketenangan. Tempat di mana suara ombak dan semilir angin berpadu menjadi harmoni yang menenangkan jiwa. Pantai ini diapit dua tebing batu kars yang kokoh, menciptakan semacam pelukan alam bagi siapapun yang datang mencarinya. Tak mudah memang untuk mencapai ke sini. Jalannya menantang, berbatu, bahkan kadang membuat kita berpikir untuk menyerah. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya, karena setiap langkah menuju Pantai Sedahan seolah mengajarkan kita arti dari perjalanan itu sendiri, bahwa keindahan sejati seringkali tersembunyi di balik sedikit perjuangan. Di video kali ini kami akan mengajak teman-teman menyusuri perjalanan menuju pantai ini, dari jalanan kota yang ramai hingga tiba di pantai yang sunyi dan damai, tempat yang mungkin bisa membuat kita berhenti sejenak lalu kembali mengenal diri sendiri. Dan kami sudah membuatkan stempel waktu di deskripsi video ini. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu, tinggal klik saja di tiap menitan pada stempel waktu yang sudah tersedia. Oke, sebelum lanjut explore Pantai Sedahan, mari kita ketahui dulu di mana letak Pantai Sedahan. Pantai Sedahan terletak di Dusun Pendowo, Kalurahan Cipitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pantai-pantai yang ada di sekitarnya antara lain ada Pantai Greweng dan Pantai Dadapan. Berjarak sekitar 84 km dari pusat kota Jogja dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar hampir 2,5 jam menggunakan kendaraan darat. Perjalanan ke Pantai Sedahan kita mulai dari perempatan 0 km Jogja. Dari sini kita ambil arah ke selatan menuju ke alun-alun utara. Suasana kota Jogja kali ini terpantau cerah dan menyenangkan teman-teman. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita berada di area alun-alun utara Keraton Yogyakarta yang kini tampil dengan wajah baru. Area yang dulunya tanah lapang sekarang ditata dengan hamparan pasir. Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan keaslian alun-alun seperti masa lalu ketika memang beralaskan pasir dari pantai selatan. Selain menjaga nilai sejarah, pasir juga berfungsi menahan becek saat hujan dan debu saat kemarau, sehingga alun-alun terlihat lebih rapi, nyaman, sekaligus tetap mempertahankan tradisi. Selanjutnya kita akan keluar dari area alun-alun dan masuk ke Jalan Ibu Ruswo menuju ke arah Pojok Beteng Lor Wetan. Teman-teman, di sebelah kanan jalan nanti akan ada Jokteng ya, adalah sebutan untuk Pojok Beteng Keraton Yogyakarta, yaitu Jokteng Lor, Kidul, Wetan, dan Kulon. Dahulu berfungsi sebagai bagian pertahanan keraton. Kini Jokteng berubah menjadi salah satu ikon sejarah Jogja. Di pertigaan ini kita ambil kanan masuk ke Jalan Brigjen Katamso. Saat ini kita mengarah ke selatan menuju ke Jalan Parangtritis. Teman-teman, di sebelah kiri ini adalah Jogjatronik, pusatnya barang elektronik di Jogja. Dulu tempat ini selalu ramai sama anak-anak kuliahan dan teknisi yang cari spare part atau servis laptop ya. Setiap lewat sini rasanya nostalgia banget, kayak ingat masa-masa awal teknologi di Jogja mulai berkembang seperti itu ya. Ya, roda terus berputar melintasi jalanan kota yang ramai tapi terasa begitu teratur. Di kanan kiri kehidupan berjalan dengan ritmenya masing-masing. Motor saling susul, pejalan kaki menepi, dan deru kendaraan berpadu jadi irama yang anehnya menenangkan. Kadang di tengah keramaian seperti ini, saya justru merasa tenang. Seolah setiap orang punya tujuan dan saya pun sedang menuju milik saya sendiri. Kita telah tiba di perempatan Pojok Beteng Kidul Wetan dan kita ambil ke arah selatan masuk ke Jalan Parangtritis. Jalan Parangtritis, salah satu nadi tua di Yogyakarta. Lalu lintasnya ramai tapi tertib, dipenuhi motor, mobil, dan wajah-wajah yang terbiasa dengan ritme kota yang damai.
Situasi di Jalan Parangtritis ini saat ini cukup padat ya teman-teman. Mari kita percepat saja. Teman-teman, saat ini kita tiba di perempatan Menukan Jogokarian dan kita tetap lurus ke arah selatan hingga nanti tembus ke Ring Road Selatan. Teman-teman, kita sudah sampai di Ring Road Selatan dan kita ambil kiri ke arah timur menuju ke perempatan Wojo. Kita gaspol saja ya teman-teman agar cepat sampai. Dan kita telah sampai di perempatan Wojo teman-teman. Nah, dari sini kita ambil kanan masuk ke Jalan Imogiri Barat. Kemudian kita akan gaspol ke selatan hingga nanti tiba di perempatan Sultan Agung. Di kiri kanan deretan toko dan warung menandai denyut kehidupan yang hangat. Namun di balik kecairan itu ada perasaan halus yang tumbuh, bahwa setiap langkah menuju ke selatan bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati. Semakin jauh roda berputar, semakin terasa kota ini perlahan melepas genggamannya. Bangunan-bangunan berdiri rapat di sisi jalan, seolah berebut ruang di antara lalu lintas yang terus bergerak. Tapi di sela-selanya pepohonan tumbuh tenang, rindang sabar, seperti penjaga waktu yang tak terusik oleh hiruk-pikuk manusia. Bayang daunnya menari di atas aspal, memberi teduh pada perjalanan yang terus melaju. Ada keseimbangan aneh di sini, antara kesibukan dan ketenangan, antara kerasnya kota dan lembutnya alam yang masih bertahan di pinggir jalan.
Teman-teman, saat ini kita telah tiba di perempatan Sultan Agung dan kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Dan saat ini kita masih di Jalan Imogiri Barat. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Jetis dan dari perempatan Jetis ini kita tetap ambil lurus ke arah selatan. Masih di Jalan Imogiri Barat. Kita gaspol lagi teman-teman agar cepat sampai. Saat ini kita masih ke arah selatan hingga nanti ketemu perempatan Barongan. Teman-teman, kita telah tiba di perempatan Barongan dan dari sini kita ambil kiri masuk ke Jalan Bakulan Imogiri. Teman-teman, kita telah tiba di pertigaan yang dekat dengan SMK Muhammadiyah Imogiri. Dari sini kita ambil kanan ke arah selatan, masuk ke Jalan Imogiri Silo. Teman-teman, saat ini kita tiba di lapangan Kebon Agung Bantul dan kebetulan ini sedang ada pertunjukan layangan yang panjang-panjang itu ya teman-teman. Mantap. Dari sini kita gaspol lagi hingga nanti sampai di Kopi Panggang. Perjalanan ini awalnya dipenuhi deretan bangunan rapat, toko kecil, bengkel, warung, rumah-rumah berjejal tanpa jarak. Lalu perlahan semuanya mulai renggang. Udara terasa lebih lapang, pemandangan mulai terbuka, suasana kota yang padat bergeser menjadi tenang. Seolah jalan ini mengantar saya keluar dari keramaian menuju ruang yang lebih jujur. Ada sesuatu yang menenangkan di transisi ini, saat kepadatan perlahan melebur jadi keheningan yang lembut. Mari kita nikmati perjalanan yang hijau ini, teman-teman.
Teman-teman, saat ini kita tiba di pertigaan yang dekat dengan SMP Negeri 3 Imogiri di area Selo Pamioro. Biasanya ini kami ambil kanan, namun kali ini kami diarahkan lurus dulu, terus nanti belok kanan dan kembali ke jalan utama. Teman-teman, di depan kita ini adalah jalur utama dan kita belok kiri lanjut menuju ke arah Kopi Panggang. Semakin jauh ke selatan, jalan mulai menanjak perlahan. Di kiri kanan, pepohonan jati berdiri berbaris rapi. Sebagian menggugurkan daun, sebagian tetap kokoh menantang waktu. Udara di sini terasa berbeda, lebih kering tapi juga lebih jernih. Suara kendaraan mulai jarang terdengar, tergantikan oleh desir angin yang menyentuh ranting. Ada suasana hening khas seperti bisikan alam yang menyambut siapapun yang datang dengan hati terbuka. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita tiba di Kopi Panggang. Jika teman-teman ingin istirahat sejenak, maka teman-teman bisa mampir di salah satu warung kopi yang populer ini. Warung ini dibangun dengan gaya bangunan Jawa kuno, yaitu joglo. Lokasinya juga berada di tengah-tengah hutan jati. Walaupun menjunjung konsep Jawa kuno, tapi produk kopinya nggak kalah loh sama kopi di coffee shop ala-ala kota. Teman-teman, kita lanjut ke mode MotoGP lagi hingga nanti tiba di pertigaan Terminal Panggang.
Teman-teman, saat ini kita telah sampai di pertigaan Terminal Panggang dan kita akan belok kiri mengarah ke arah perempatan rest area Legundi, di mana kita akan memasuki jalan JCLS. Kita ke mode MotoGP lagi teman-teman, biar cepat sampai ya. Dan teman-teman, akhirnya kita sampai di perempatan rest area Legundi. Lalu kita belok kiri ke arah timur masuk ke jalan JCLS. Teman-teman, kita gaspol lagi menuju ke Bundaran Planjan. Setelah jalan berliku di perbukitan, tiba-tiba terbentang jalur lebar dengan aspal halus JCLS. Jalan ini seperti membuka babak baru dari perjalanan. Di sini kendaraan melaju ringan, diapit bukit-bukit kapur dan pepohonan jati yang berbaris di kejauhan. Angin terasa lebih kencang, langit terbuka luas, ada perasaan lega, seolah semua tanjakan dan tikungan sebelumnya terbayar lunas. Oke teman-teman, mari kita nikmati perjalanan panjang di JCLS ini.
teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan menuju ke Pantai Ngobaran, Ngerenehan, Nguyahan, dan sekitarnya. Dan kita tetap ambil lurus.
Teman-teman, saat ini kita telah tiba di Bundaran Panjan dan kita pilih jalan yang mengarah ke Pantai Baron, teman-teman. Oke, teman-teman, kita gaspol lagi menuju ke pertigaan Baron Technopark. Dan teman-teman, di depan kita ini adalah pertigaan Baron Technopark dan kita akan tetap melaju di jalan JJLS. Teman-teman, saat ini kita telah tiba di Simpang 3 JJLS Rejosari. Dan dari sini saya akan jelaskan sesuatu dulu, teman-teman. Jadi begini, sebenarnya untuk mempersingkat waktu dan biaya, maka dari Simpang 3 JJLS Rejosari ini kita bisa ambil lurus saja tetap di jalan JJLS. Ini mudah saja ya jalurnya, tinggal ke arah timur saja mengikuti jalur utama atau JJLS dan terus saja hingga sampai di pertigaan pertemuan antara JJLS Baron Tepus dengan jalan yang jika ke arah kanan adalah ke Pantai Indrayanti dan sekitarnya. Lalu teman-teman ambil kiri ke arah Tepus, tetap di jalur JJLS. Tapi karena kami ingin sekalian memperlihatkan rute-rute ke pantai lainnya, maka kami akan masuk melalui TPR area Baron, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sekalian lihat jalur-jalur ke pantai lain yang melalui TPR area Baron ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut jelajahi jalanan di area ini. Dan kita telah sampai di TPR. Di sini kita akan membayar 15.000 per orang. Dengan 15.000 rupiah kita dapat mengunjungi banyak pantai ya teman-teman. Yang daftar nama pantainya tertulis dalam list berikut ini. Dan 15.000 rupiah ini sudah termasuk asuransi ya teman-teman. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Nanti kita juga akan melewati Pantai Indrayanti ya teman-teman. Dan nanti dari Indrayanti kita ke utara sampai di pertigaan yang tembus ke JJLS Baron Tepus tadi. Teman-teman, di depan itu adalah pertigaan yang jika ke kanan maka akan mengarah ke Pantai Baron dan kita ambil lurus. Kemudian ada pertigaan, kita ambil kiri, lalu di depan ambil kanan ke arah pantai. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah Pantai Buluk dan Mesra. Dan di depan ini ada pertigaan lagi, jika lurus maka ke arah Pantai Kukup dan kita belok kiri.
Kemudian di depan itu ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah pantai sepanjang. Dan yang ke kanan depannya lagi adalah ke arah pantai Watu Kodok, dan kita tetap lurus. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan lagi, jika ke kanan maka mengarah ke pantai Drini. Teman-teman, di kanan ini adalah Drini Hills ya, adalah sebuah resort dan akomodasi bintang 4 di kawasan perbukitan dekat Pantai Drini, Gunung Kidul, Jakarta. Resort ini menawarkan pengalaman menginap dengan fasilitas lengkap serta dekat dengan beberapa pantai lain di pesisir selatan. Kemudian teman-teman, di depan ini ada pertigaan, jika ke kanan maka ke arah Pantai Karakal dan kita belok kiri. Teman-teman, di depan ada pertigaan, jika teman-teman ambil kanan maka ke arah Pantai Selilit dan kita belok kiri. Lalu di sebelah kanan ini ada jalan menuju ke Pantai Sadranan. Dan kita lurus sedikit, setelah itu nanti ada pertigaan dengan gapura bertuliskan Pantai Sunda yang merupakan jalan menuju ke Pantai Sunda Barat. Nah, bis di depan ini sedang akan menuju ke area parkir Pantai Sunda Barat dan kita tetap ambil lurus. Terpantau jalanan di area ini lebih sempit dan lebih padat ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak akan ke pantai di area ini, lebih baik lewat JJLS di sebelah utara area ini seperti yang saya jelaskan tadi.
Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan ke area parkir dan penginapan Pantai Sunda Timur, dan kita belok kiri. Kemudian di sini ada SPBU mini ya, teman-teman. Jadi misal BBM teman-teman tinggal sedikit, maka teman-teman bisa isi BBM di sini sebelum menjelajah lebih jauh. Teman-teman, di sebelah kanan ini adalah area Pantai Somandeng. Kemudian persis di sebelah timur Pantai Somandeng adalah area Pantai Indrayanti. Lalu di depan ini ada pertigaan. Jika lurus maka teman-teman akan menuju ke Pantai Trenggole dan Pantai Watu Lawang. Dan kita akan belok kiri menuju ke pertigaan yang tembus dengan jalan JJLS Baron Tepus yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Inilah pertigaan yang saya maksud, teman-teman. Dan teman-teman, kita kembali lagi ke jalan JJLS. Dan kita akan terus meluncur melalui JJLS menuju ke Kalurahan Jepitu. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan menuju ke Pantai Pok Tunggal, Seruni, dan Watu Nene. Dan kita tetap lurus di jalan JJLS.
Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan menuju ke Pantai Siung, Nglamber, dan Timang. Dan kita tetap lurus di jalan JJLS. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan menuju ke Pantai Siung, Nglamber, dan Timang. Dan kita tetap lurus di jalan JJLS. Teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Jika ke kanan maka akan menuju ke Pantai Wadiombo dan Pantai Jumbo. Dan kita akan belok kanan ke arah Kalurahan Jepitu. Lalu nanti kita akan ke arah Pantai Sedahan dan Greweng. Situasi jalan di sini tidak selebar JJLS, namun halus, bagus, dan nyaman untuk dilewati. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki area Kalurahan Jepitu. Jalanan masih terpantau rapi dan lebar dan bisa dilalui mobil kecil. Dan mulai dari sini jalanan sudah berubah menjadi cor-coran, namun kali ini rapi dan halus dan cukup lebar. Dan saat ini kita mulai memasuki jalanan yang lebih sederhana, yaitu hanya cor kiri kanan saja, namun masih aman dan nyaman untuk dilewati. Hanya saja teman-teman perlu lebih hati-hati agar tidak terpeleset keluar jalur. Di jalan seukuran ini tentu mobil kecil masih bisa lewat ya teman-teman. Seukuran Panther atau Avanza itu masih bisa lewat teman-teman. Semoga pembangunan jalan menuju ke Pantai Sedahan, Greweng, dan sekitarnya berlangsung lancar dari segi dana dan SDM, sehingga kondisi jalan dapat segera menjadi lebih baik. Amin.
Setelah meninggalkan jalan cor, roda mulai berguncang di atas jalanan batu dan tanah. Permukaannya tak lagi halus, gerunjal bergelombang tapi masih bisa dilalui mobil-mobil kecil seperti Avanza atau Panther. Di sini aspal atau cor-coran berganti batuan, dan setiap guncangan terasa seperti ujian kecil sebelum sampai tujuan. Di kiri kanan pepohonan jati dan semak liar berdiri diam, seolah menyaksikan setiap langkah kendaraan yang menembus sunyi. Ada rasa lelah yang bercampur harap, karena jalan sederhana seperti inilah yang biasanya mengantar kita menuju keindahan yang tersembunyi. Teman-teman, sebentar lagi kita tiba di parkiran. Teman-teman, saat ini kita telah sampai di parkiran Pantai Sedahan dan Greweng. Jika teman-teman ingin berkunjung di dua pantai yaitu Sedahan dan Greweng, maka cocok saja jika parkir di sini karena pas di tengah-tengah. Ke sana ke arah Sedahan dan ke sana ke arah Greweng. Yang mriki menawi camping enten paketane mboten, Bu? Enten. Pinteran niku, Bu, sing paketan tarifnya? 150. 150 niku dapat tenda, matras, kompor, gas, kompor, nesting. Oh, kalau sewa lokasi misalnya bawa tenda sendiri gitu berapa, Bu? Cuman uang kebersihan aja. Oh, uang kebersihan berapa? 10.000 per tenda. Oke, kita jalan kaki dulu ke arah Pantai Sedahan, teman-teman. Dan jarak dari parkiran sini ke Pantai Sedahan itu tidak jauh ya, teman-teman. Hanya sekitar 200 meter saja. Dan kondisi jalannya nyaman ya, teman-teman. Landai. Terpantau ada parkiran juga di area yang lebih dekat dengan Pantai Sedahan, teman-teman. Dan ini ada parkiran juga. Apabila teman-teman mungkin hanya ingin mengunjungi Pantai Sedahan saja, bisa parkir di area sini saja, teman-teman, yang lebih dekat dengan Pantai Sedahannya. Teman-teman, ini ada dua jalan ya. Lewat kanan sana bisa, lewat lurus ini juga bisa, dan kami akan lewat yang lurus ini. Terpantau ada mobil Panther parkir di sini, teman-teman. Ini membuktikan bahwa mobil bisa mencapai area ini. Perhatian, kendaraan dilarang masuk. Jadi kendaraan hanya bisa parkir di area yang sudah ditentukan oleh pengelola ya, teman-teman. Kemudian ini dilarang membuat perapian atau bakar-bakar tanpa alas. Jadi kalau teman-teman bikin api unggun atau bakaran harus ada alasnya ya.
Dan kita telah sampai di Pantai Sedahan. Nah, ini bagi teman-teman yang suka suasana sunyi atau private, tentu pantai ini cocok sekali untuk dikunjungi atau buat camping ya, teman-teman. Ini ada yang camping juga di sini. Teman-teman, kita langsung saja mendekat mengarah ke bibir pantai. Wih, mantap suasananya. Di sini hamparan pasir putihnya nampak cukup luas ya, teman-teman. Airnya nampak jernih sekali gitu, teman-teman. Mantap jiwa ini ya. Mantap. Mari kita coba pantau dulu di area sebelah timur, teman-teman. Di Pantai Sedahan area timur ini ada spot yang indah banget loh, teman-teman. Mari kita datangi. Terbentang pemandangan yang sulit diungkap dengan kata-kata. Air laut jernih berkilau, memantulkan cahaya matahari seperti serpihan kaca di permukaan bumi. Nampak bukit-bukit menjulang dengan vegetasi hijau, menambah harmoni pada birunya langit yang seolah tak bertepi. Semua berpadu dalam satu keheningan yang agung. Angin, ombak, dan langit seakan bersekongkol untuk menghadirkan ketenangan. Ya, ini teman-teman bisa neduh di sini kalau misalnya mau bersantai ya. Bagus ini teman-teman. Lihat teman-teman, airnya sangat jernih sekali ya. Teman-teman, mari kita berjalan ke sisi barat sambil menyusuri bibir Pantai Sedahan yang indah ini. Wow, indah ya. Jernih sekali teman-teman. Mantap jiwa. Airnya bening sekali ini. Ciri khas pantai di Gunung Kidul ya. Seperti ini ya. Pasirnya putih, airnya jernih, ya kan, berpadu dengan langit biru dan bukit-bukit di sekitarnya. Wah, itu ngeri tuh. Wah, yang di sana itu ombaknya gede banget. Gede tuh. Oh, Mbak Gede datang. Mantap ini ya. Pantainya bagus banget. Masih alami banget ini teman-teman. Hanya saja untuk menuju ke sini diperlukan perjuangan untuk melewati jalan yang seperti tadi itu ya teman-teman. Jalannya ya masih sederhana jalannya itu. Semoga kedepannya jalannya bisa diperbaiki menjadi lebih bagus lagi ya. Mantap ini, asli mantap. Keren. Oke, saat ini kita berada di sisi barat Pantai Sedahan. Seperti ini situasi di sisi barat. Hampir sama kayak di yang sisi timur. Nah, jadi teman-teman bisa neduh di bawah tebing seperti ini. Dan menikmati view dari sini. Bagus ini, syahdu sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang suka bermain-main dengan ombak, asik juga ini, tapi jangan terlalu ke tengah ya, demi keselamatan kita masing-masing. Mantap sekali ya teman-teman. Wow.
misalnya mau camping, teman-teman bisa di area sekitar sini yang tidak terlalu dekat dengan air laut. Jadi sewaktu-waktu terjadi pasang atau ombak besar, tendanya tetap aman ya. Masih natural banget ya. Buat spot foto bagus sekali ini teman-teman. Mantap. Ini airnya posisi sedang pasang, jadi full ini, full air. Kalau misalnya lagi surut, paling teman-teman bisa jalan-jalan sampai area situ ya. Seperti biasa ya teman-teman, setiap mengunjungi pantai itu pasti ada sampah yang ditinggalkan, terutama sampah plastik seperti ini, botol ya, tisu masih utuh ini ya, dan sampah-sampah plastik yang lain yang tersembunyi di sini. Seperti ini contoh-contoh sampahnya ya. Semoga kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat ya. Sayang loh ini ya, jika tempat sebagus ini ternodai oleh sampah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelajahan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang ingin diajak ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu.